Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa buka suara soal target pergerakan indeks harga saham gabungan di tahun 2026. Ia memproyeksikan nilainya bisa mencapai level 10.000. Sejumlah sentimen pun disebut bisa mendorong pergerakan indeks harga saham gabungan. Salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada tahun lalu. Dengan stimulus ekonomi tersebut, Purbaya berharap hal tersebut juga bisa melandasi pertumbuhan keuntungan perusahaan. Diketahui dalam pembukaan perdagangan perdana 2 Januari 2026, indeks harga saham gabungan berhasil dibuka menguat naik 36,17 poin atau 0,42% ke level 8.683,11. Pasar modal Indonesia hendak menegaskan posisi di peta keuangan global. Bursa Efek Indonesia menargetkan Indonesia masuk jajaran 10 besar dunia berdasarkan kapitalisasi pasar seiring penyusunan arah pengembangan pasar modal nasional untuk 5 tahun ke depan. Direktur Utama BI Iman Rahman menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pasar modal sebagai penggerak perekonomian nasional. Iman menjelaskan, BI telah menyiapkan master plan pengembangan pasar modal 2026 hingga 2030 untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing global. Dalam peta jalan tersebut, BI menetapkan tujuan besar pada 2030, yakni membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, serta tumbuh secara global. Target ambisius ini didukung oleh penguatan infrastruktur pasar, peningkatan kualitas emiten dan investor, serta perluasan partisipasi publik. BI juga mendorong inovasi produk dan pendalaman pasar agar pasar modal tidak hanya tumbuh dari sisi nilai, tetapi juga berperan lebih besar dalam pembiayaan jangka panjang ekonomi nasional. Realisasi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sepanjang 2025 tercatat lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan capaian tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan skema distribusi yang diterapkan tahun ini. Rizal menjelaskan total penyaluran beras SPHP sepanjang 2025 mencapai 802.939 ton atau tak sampai 1 juta ton. Menurutnya, angka itu terlihat lebih kecil karena mekanisme distribusi tidak lagi disalurkan langsung ke grosir seperti sebelumnya. Rizal menegaskan perubahan jalur distribusi tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas dan harga beras SPHP agar benar-benar dirasakan masyarakat dengan memotong rantai distribusi. Bulog ingin memastikan beras tidak dioplos dan harganya tetap terjangkau. Sebagai catatan, realisasi SPHP dalam 4 tahun terakhir menunjukkan rata-rata penyaluran beras berada di atas 1 juta ton per tahun. Pada 2022 tersalurkan 1,3 juta ton, meningkat pada 2023 menjadi 1,196 juta ton atau 110,30% dari target 1,085 juta ton. Sementara di 2024, SPHP beras kembali tercapai 1,401 juta ton atau 100,12% dari target 1,4 juta ton. Ekonomi Singapura mencatatkan performa gemilang sepanjang 2025. Berdasarkan estimasi awal dari Kementerian Perdagangan dan Industri Produk Domestik Bruto Singapura, tumbuh 4,8%. Angka ini melampaui pertumbuhan 2024 yang sebesar 4,4%, sekaligus menjadi laju pertumbuhan tercepat sejak tahun 2021 saat ekonomi tumbuh 9,8% pasca pandemi. Adapun ekonomi pada kuartal 4 2025 tumbuh 5,7% secara tahunan setelah pada periode sebelumnya naik 4,3%. Lonjakan ekonomi ini didorong oleh sektor manufaktur yang melampaui ekspektasi pada kuartal 4 2025. Sektor ini tumbuh fantastis sebesar 15% secara tahunan atau meningkat tajam dibandingkan pertumbuhan 4,9% pada kuartal sebelumnya. Pendorong utama sektor manufaktur adalah ekspansi output yang kuat di klaster biomedis dan elektronika.
Secara kuartalan, sektor manufaktur tumbuh 9,2%. Meski menutup tahun 2025 dengan kuat, pemerintah Singapura memberikan catatan waspada untuk tahun baru. Perdana Menteri Lawrence Wong sebelumnya telah menaikkan estimasi pertumbuhan 2025 menjadi 4,8% pada pidato akhir tahunnya, naik dari perkiraan November yang sekitar 4%. Operator waralaba, KFC, dan Pizza Hut di India, Superfood India, dan Devyani International resmi mengumumkan rencana penggabungan usaha. Nilai kesepakatan mencapai 934 juta US dollar atau sekitar 14,7 triliun rupiah. Langkah konsolidasi ini diambil di tengah tekanan berat yang dihadapi industri makanan cepat saji India, mulai dari lonjakan biaya operasional, perlambatan penjualan gerai, hingga margin yang tergerus. Tekanan tersebut makin terasa seiring ketatnya persaingan dengan operator McDonald's dan Domino's Pizza di saat konsumen India menahan belanja non-esensial. Dalam skema merger, Devyani akan menerbitkan 177 saham untuk setiap 100 saham Sapphire. Entitas gabungan menargetkan sinergi tahunan sebesar 395 hingga 424 miliar rupiah yang diharapkan mulai terrealisasi pada tahun kedua operasional penuh. Kedua perusahaan yang merupakan mitra Yum Brands saat ini mengelola lebih dari 3.000 gerai di India dan luar negeri termasuk KFC dan Pizza Hut. Merger ini diharapkan menjadi titik balik bagi kedua operator untuk memperkuat daya saing dan meraih profitabilitas di pasar makanan cepat saji terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk.